Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mulia. Ia tergolong orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dialah laki-laki yang menurut persaksian Rasulullah, betisnya yang kecil kelak di atas timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Dikenal sebagai penjaga rahasia sekaligus orang kepercayaan Rasulullah, namun tidak membuatnya enggan membawakan siwak atau sendal, juga dalam menyediakan air untuk bersuci beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat berpergian. Sahabat yang satu ini selalu diserupakan dengan sang Nabi dalam cara hidup, tingkah laku, dan tutur akhlaknya. Lantas, bagaimanakah kisah masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang hafiz Quran yang juga orang kepercayaan Rasulullah, sehingga ia dikenal sebagai penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang menjadi salah satu mukjizat Rasulullah manakala Rasulullah mampu dengan izin Allah membuat setiap sahabat bagaikan Al-Quran yang berjalan di antara manusia. Perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW telah mencetak puluhan mushaf Al-Quran, bahkan ratusan atau mungkin ribuan. Namun tidak dengan goresan tinta di atas kertas, akan tetapi dengan goresan cahaya di atas hati. Ibnu Mas'ud, panggilan akrab Abdullah bin Mas'ud, tergolong orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ia pernah menjadi penggembala kambing milik salah satu tokoh Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ketika itu sosok yang dikenal ikhlas, terpercaya, dan waro ini belum mendengar Islam. Hingga pada suatu hari, ia seakan menemukan matahari sendiri yang berupa petunjuk dan cahaya ilahi. Nabi SAW mendatanginya dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Detik-detik pertemuannya dengan Rasulullah SAW pun diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika sedang mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abu Mu'ayth, Rasulullah yang ditemani Abu Bakar lewat di hadapanku dan bertanya, "Penggembala, apakah kamu mempunyai susu?" Aku menjawab, "Ya, aku mempunyainya. Tetapi aku hanyalah orang diamanahkan untuk mengurus kambing ini." Beliau bertanya lagi, "Adakah kambing yang tidak mengeluarkan susu?" Aku pun membawakan seekor kambing yang dimaksud. Lalu beliau mengusap kambingnya dan air susu pun keluar. Beliau memerah susu kambing itu ke dalam bejana, kemudian meminumnya. Lantas memberikan sebagiannya kepada Abu Bakar. Kemudian beliau memegang kambing itu sambil berseru, "Mengempislah," sehingga ia kembali ke keadaan semula. Setelah itu aku mendatangi beliau, lantas meminta, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku perkataan itu." Permintaan itu ditanggapi oleh beliau seraya mengusap kepalaku. "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kamu seorang pemuda yang akan diajarkan ilmu." Dalam riwayat lain dinyatakan, setelah itu aku mendatangi beliau dan meminta, "Ajarilah aku perkataan itu." Beliau pun menanggapi, "Sesungguhnya kamu seorang pemuda yang akan diajarkan ilmu." Aku menerima 70 surah langsung dari beliau, dan tidak seorang pun yang menyelisihiku dalam hafalan surah tersebut. Tidak lama sesudah perjumpaan singkat tadi, Ibnu Mas'ud masuk Islam dan mengabdikan diri dalam melayani Nabi serta berjuang bersama-sama kaum muslimin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satu ayat Al-Quran. Di dalamnya terdapat wasiatnya untuk Rasulullah supaya tidak mengusir mereka dari majelis, bahkan hendaknya beliau mendekat. Sebab orang-orang inilah yang rela mengorbankan jiwa, harta, dan nyawa demi membela Islam. Saat menceritakan, suatu ketika kami berenam, termasuk Rasulullah, pergi bersama dalam suatu pertemuan. Lalu kaum musyrikin yang kami temui menyatakan, "Usirlah orang-orang ini dari sisimu, agar mereka tidak berbuat lancang terhadap kami." Yang ada di sisi beliau saat itu adalah aku, Ibnu Mas'ud, satu orang dari kabilah Hudzail, dan dua orang lainnya yang tidak aku ingat. Maka terbesitlah dalam benak beliau apa yang Allah kehendaki, juga apa-apa yang terlintas dalam pikiran, hingga turunlah firman-Nya, "Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Robnya pada pagi dan petang hari." Quran Surat Al-An'am ayat 52. Hudzaifah bin Al-Yaman menegaskan,
Sungguh, orang-orang yang terjaga ucapan dan perbuatannya dari kalangan sahabat Nabi mengetahui bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang paling dekat wasilahnya kepada Allah pada hari kiamat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu senantiasa menyertai Nabi, tidak pernah berpisah dengan beliau baik malam maupun siang hari, juga ketika berpergian maupun bermukim. Karena itulah sahabat ini banyak mengambil manfaat dari perilaku, akhlak, serta ilmu dari Rasulullah, sehingga wajar saja jika kepribadian keduanya sangat mirip. Derajat Ibnu Mas'ud begitu tinggi di sisi Rasulullah, dan sebagai buktinya ia diizinkan masuk ke kediaman beliau kapanpun. Padahal, tidak seorang pun mengira adanya keutamaan demikian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aku mengizinkanmu mengangkat tirai rumahku dan mendengar rahasiaku, sampai aku melarangmu melakukannya." Bahkan, sebagian sahabat menyangka Abdullah bin Mas'ud ini termasuk keluarga beliau, sebab seringkali dia keluar masuk rumah Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, sekalipun dia tidak pernah alfa. Bahkan, sejarah mencatat andil besarnya dalam Perang Badar dengan membunuh Abu Jahal setelah dibuat tidak dapat berkutik lagi oleh dua putra Afra. Sebelum membunuh pemuka kaum Quraisy tersebut, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia memastikan nasib Abu Jahal? Lalu Abdullah bin Mas'ud bergegas pergi. Kemudian dia menemukan Abu Jahal dalam kondisi yang berantakan, sedang terbaring tidak berdaya karena serangan dua putra Afra. Ibnu Mas'ud bertanya sambil memegang jenggotnya. Abu Jahal, sontak orang kafir ini tersadar, lantas menyahut, tidak adakah utusan yang lebih bermartabat daripada laki-laki yang hendak kalian bunuh? Atau dalam riwayat lain, laki-laki yang hendak dibunuh kaumnya sendiri. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengumpulkan riwayat-riwayat yang menyebutkan nama orang yang mengaku telah membunuh Abu Jahal. Didapatilah 4 nama, yaitu Mu'adz bin Amr bin Jamuh, Mu'adz bin Afra, Mu'awidz bin Afra, dan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Al-Hafiz menjelaskan, besar kemungkinan bahwa Mu'adz dan Mu'awidz menyerang Abu Jahal sebagaimana dinyatakan dalam hadis sahih. Lalu mereka menikamnya hingga sekarat. Kemudian Ibnu Mas'ud datang dan memenggal lehernya. Dengan demikian, semua riwayat yang terlihat kontradiktif dapat dikompromikan. Rasulullah SAW begitu mencintai Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai seakan kecintaan beliau senantiasa bertambah setiap harinya. Pribadi yang cerdas, pintar, berbudi pekerti luhur, dan patuh ini menumbuhkan kerinduan mendalam. Adapun di antara wujud kecintaan keduanya, suatu ketika sang Nabi berkunjung untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Berikut adalah penuturan Abdullah sendiri. Rasulullah datang dan meminta, "Bacakanlah Al-Quran untukku." "Ya Rasulullah, pantaskah aku yang membacakan kitabullah yang sejadinya diturunkan kepada engkau?" Balasnya. Beliau menjawab, "Aku ingin sekali mendengarnya dari mulut orang lain." Maka aku membacakan surah An-Nisa sampai pada ayat 4, tiba-tiba beliau menghentikan bacaanku dengan sentuhan kaki sebagai isyaratnya. Dan saat ku perhatikan, ternyata air mata beliau telah berderai. Hari demi hari berlalu, hingga ditakdirkan terjadi peristiwa besar yang menegaskan kedudukan Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah dan Rasul-Nya. Pada suatu waktu, Ibnu Mas'ud memanjat pohon arak untuk mengambil batangnya guna dijadikan siwak. Lalu hembusan angin menyingkapkan betisnya yang kecil. Lalu para sahabat yang melihatnya menertawakan betis Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang kalian tertawakan?" Mereka menjawab, "Wahai Nabiullah, kami tertawa karena melihat betisnya yang kecil." Spontan beliau menyatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betisnya kelak pada hari kiamat lebih berat di timbangan daripada Uhud," yakni Gunung Uhud. Dalam menyertai Nabi, agama dan keimanan, Ibnu Mas'ud begitu teguh. Ia senantiasa membaca Al-Quran dan menghafal sunnah Nabi. Hingga datanglah hari ketika dunia ini seakan menjadi gelap gulita. Saat itulah Rasulullah dipanggil Sang Pencipta. Kesedihan tak terperi dirasakan olehnya mengingat beliau adalah Rasul sekaligus guru. Dalam sekejap kebersamaan yang membahagiakan itu sirna oleh maut. Sepeninggal Nabi, sikap para sahabat tidak berubah. Mereka tetap mengakui kemuliaan Abdullah bin Mas'ud dan benar-benar menyadari akan kedudukan dan derajatnya. Tidak ada yang berubah hingga masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, dan waktu itulah Amirul Mukminin menulis surat pada penduduk Kufah. "Aku mengutus Ammar kepada kalian sebagai gubernur, juga Ibnu Mas'ud sebagai pengajar dan penasihat. Sungguh,
Keduanya adalah tokoh terkemuka di kalangan sahabat Muhammad yang mengikuti perang Badar. Maka itu, dengarkan dan teladanilah oleh kalian. Dengan ini aku merelakan kepergian Abdullah demi kalian. Penduduk Kufah pun amat mencintai sahabat yang mulia ini. Bahkan, tidak ada seseorang yang mereka cintai seperti kecintaan terhadap Ibnu Mas'ud, baik sebelum maupun setelah wafatnya. Setelah menjalani kehidupan panjang, Ibnu Mas'ud akhirnya berpulang ke pangkuan Sang Ilahi. Sebelum berpulang ke hadirat Ilahi, ketika terbaring lemas karena sakit yang dideritanya, Abdullah dijunguk oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak lama setelah itu, Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan dunia ini. Di Madinahlah sahabat ini wafat dan di Baqilah jenazahnya dikubumikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun pergi menyusul Rasulullah dan orang-orang mukmin yang dicintainya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pemilik bacaan Al-Quran yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Kisah hidupnya sungguh sangat menakjubkan. Semoga kita semua dapat meneladani kisah dari sahabat yang mulia ini. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.